Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan kultur demokratis yang mencangkup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta SK Dirjen Dikti Nomor 43 Dikti Kep 2006. Mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi terdiri atas pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Tahukah kalian betapa pentingnya belajar pendidikan kewarganegaraan? Mari kita bahas bersama-sama tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan: menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri pada generasi penerus bangsa. Pendidikan ini tentunya harus dipadukan dengan penguasaan ilmu dan teknologi, sehingga terciptalah generasi masa depan yang kelak bisa memberikan sumbangsi dalam pembangunan bangsa. Dengan pendidikan kewarganegaraan, para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal keadaan ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa, seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dengan cara-cara yang damai dan cerdas. Pancasila sebagai sumber hukum standar profesi. Bidan adalah profesi yang mulia dan tidak ringan. Namun, dengan profesionalisme, ketulusan, dan pengabdian seorang bidan dapat mempermudah bidan dalam menjalankan tugas profesinya. Profesi bidan seharusnya mendapatkan penghargaan dan perhatian untuk meningkatkan prospek kerja bidan, dan stigma negatif tentang bidan hendaknya dihapus. Tidak adil bagi profesi dan pengabdian bidan selama ini jika kematian dikaitkan dengan banyaknya bidan. Kategori kesehatan ibu dan anak dan stigma negatif bidan dapat diubah menjadi bidan peri penyelamat nyawa manusia. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawatan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Hakikat manusia harus adil dalam hubungan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat, bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya, serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, dalam merawat pasien, hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Bidan merawat pasien dengan penuh perasaan cinta serta sikap tenggang rasa. Membela pasien pada saat terjadi pelanggaran hak-hak pasien sehingga pasien merasa aman dan nyaman. 3. Persatuan Indonesia. Berikut adalah pengamalan dari nilai persatuan Indonesia dalam kebidanan. A. Mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. B. Mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebelum melakukan tindakan perawatan kepada pasien, bidan hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Mengembangkan sikap adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. B. Perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan antara pasien, keluarga pasien, bidan, dokter, serta tim paramedis lainnya. C. Pancasila sebagai dasar kode etik profesi bidan. Etika profesi merupakan etika khusus yang dikhususkan pada profesi tertentu, misalnya etika kedokteran, etika rumah sakit, etika kebidanan, etika keperawatan, dan lain-lain. Kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan di masyarakat.
Norma-norma tersebut berisi petunjuk bagi anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya, dan larangan-larangan termasuk ketentuan-ketentuan apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh anggota profesi. Tidak hanya dalam menjalankan tugas profesinya, melainkan berkaitan juga dengan tingkah lakunya secara umum dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat.